Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satya Trisha Maharani, saya dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan praktik menuliskan perintah-perintah yang ada di Komenkom. Nah, pertama kita cari Komenkom, lalu diklik Run as Administrator. Jika sudah muncul seperti ini, maka perintah pertama itu cd atau change directory. Di sini saya pilih folder yaitu OneDrive temp. Nah, jika sudah berpindah ke OneDrive temp, maka saya akan ubah ke misalkan Dell. Nah, jika sudah berpindah seperti ini, saya akan kembalikan ke semula. Jadi, klik cd. Nah, ini sudah. Jadi perintah cd ini dipakai buat pindah dari satu direktori ke direktori lain di dalam sistem file. Ini tuh penting kalau kita ingin akses, ngebuka atau ngejalanin file program yang ada di folder tertentu. Selanjutnya ini ada CLS. Nah, jadi CLS ini fungsinya buat ngebersihin seluruh tampilan layar CMD dari semua perintah atau output sebelumnya yang saya pakai itu. Itu buat ngejaga tampilan tetap rapi, terutama kalau kerja di terminal gitu. Nah, selanjutnya saya CLS ini tuh sama kayak tadi, ini tuh perintahnya, tapi bedanya ada bantuan atau deskripsi singkat tentang CLS, itu. Jadi cara umum di CMD buat minta bantuan dari suatu perintah ke perintah lain gitu. Jadi fungsinya buat memberikan penjelasan tentang cara pakai sintaks dan contoh penggunaan dari perintah yang dimaksud. Selanjutnya dir. Nah, dir ini tuh sama kayak sebelumnya, tuh ngasih informasi detail tentang perintah dir, termasuk semua opsi atau parameter yang bisa digunakan. Ini penting buat paham gimana cara menampilkan daftar file dengan file tertentu. Selanjutnya, nah, perintah ini fungsinya buat nampilin informasi daftar jaringan pada komputer. Ini tuh mencakup alamat IP, yang ini, subnet mask, yang ini, dan default gateway dari setiap adapter jaringan. Jadi IP config ini sering dipakai buat troubleshooting jaringan, misalnya kalau internet nggak nyambung. Lalu IP config DSL. Nah, perintah ini dipakai buat menampilkan informasi jaringan yang lebih lengkap gitu. Jadi kayak termasuk MAC address, status DHCP, DNS, dan list time dari IP address. Itu gunanya buat teknisi jaringan kalau butuh info teknisi detail, misalnya kalau konfigurasi IP statis versus dinamis. Selanjutnya IP config Nah, itu buat menampilkan daftar semua opsi yang tersedia dalam perintah IP config gitu, sama penjelasannya. Jadi ini tuh benar-benar ngebantu pengguna pemula buat paham kegunaan setiap parameter kayak seperti /release, /renew, dan lain-lain. Masuk ke selanjutnya, ada IP config.
Nah, IP ini tuh dipakai buat ngelepasin alamat IP dari adaptor jaringan yang dikonfigurasi secara otomatis. Biasanya dipakai saat ingin ngereset koneksi atau dapat IP baru dari server. Ini mutus koneksi sementara sampai IP baru diperoleh. Selanjutnya IP config. Nah, ini tuh kebalikan dari /release tadi. Perintah ini tuh minta alamat IP baru dari server DHCP. Biasanya dipakai setelah /release untuk nyambung ulang koneksi jaringan atau memperbarui nih IP address yang kadaluarsa atau bermasalah. Nah, ini tuh buat menampilkan change DNS lokal, yaitu daftar domain yang baru-baru ini diakses sama komputer dan udah diinget nih. Jadi change ini mempercepat koneksi ke situs yang pernah dibuka. Gunanya buat troubleshooting kalau situs itu nggak bisa diakses karena DNS-nya bermasalah. Nah, ini tuh menghapus semua entry di change DNS. Ini ngebantu kalau ada perubahan DNS atau change-nya korup nih, sehingga komputer bisa dapetin DNS baru dari server. Jadi sering dipakai buat memperbaiki masalah yang nggak bisa mengakses website-website tertentu. Selanjutnya, nah, IP config ini tuh maksa komputer untuk daftar ulang nih ke server DNS-nya. Biasanya dipakai buat komputer yang udah gabung dalam domain Windows, biar nama hostnya dikenali oleh jaringan. Jadi gunanya untuk admin jaringan dalam pengaturan skala yang besar. Selanjutnya pin. Nah, di sini saya ambil contoh ping google.com. Ini tuh tujuannya buat meriksa sebuah alamat IP atau domain itu bisa dijangkau dari komputer atau enggak gitu, dan mengukur seberapa cepat responnya. Perintah ini tuh kirim sinyal, terus ngecatet waktu balasannya juga. Cocok buat tes koneksi internet atau jaringan lokal. Selanjutnya, Manage Stat ini tuh buat nampilin daftar koneksi jaringan aktif sama port yang dipakai, sama status koneksinya juga. Jadi bisa dipakai buat ngeliat ada koneksi yang mencurigakan ke komputer atau enggak gitu, atau buat meriksa nih aplikasi apa aja yang terhubung ke internet. Ini agak panjang. Agak lama ya ini. Sudah.
Saya ambil contoh Google lagi. Ini karena berhentinya lama, jadi saya klik Ctrl C. Jadi tracer ini tuh buat ngelacak jalur atau rute yang dilewati paket data dari komputer ke tujuan tertentu, misalnya situs web kayak Google tadi. Nah, ini tuh nunjukin setiap hop atau lompatan yang dilewati beserta waktu tempatnya. Ini gunanya saat koneksi lambat dan ingin tahu letak lambatnya di mana. Selanjutnya, tapping. Nah, tapping ini tuh gabungan antara ping dan tracer. Ini tuh nampilin rute paket seperti tracer, tapi juga menghitung nih statistik keterlambatan dan kehilangan paket di setiap hop. Lebih detail dan butuh waktu yang lebih lama. Cocok buat analisis yang lebih dalam. Selanjutnya, ini saya ambil contoh Google lagi. Nah, ini tuh buat memeriksa informasi DNS dari suatu domain atau IP. Ini tuh bisa dipakai buat nyari tahu IP dari domain tertentu, kayak forward lookup atau nama domain dari IP. Nah, cocok buat troubleshooting DNS dan analisa jaringannya. Selanjutnya, nah, ini tuh perintah tingkat lanjut buat ngekonfigurasi nih sama manipulasi pengaturan jaringan, termasuk WiFi, firewall, TCP/IP, dan lain-lainnya. Ini tuh sering dipakai sama admin jaringan buat otomasi atau setup konfigurasi secara cepat lewat CMD. Selanjutnya, ada terus ya.
dipakai buat ngeliat, nambah, atau menghapus routing table di komputer. Jadi routing table ini nentuin nih kemana data dikirim berdasarkan IP tujuan. Sangat teknis dan biasanya tuh dipakai buat pengaturan jaringan tingkat lanjut. Seperti itu. Dan yang terakhir ada net. Nah, ini tuh perintah multiguna buat manajemen jaringan. Bisa dipakai buat ngeliat user yang login, ngatur sharing folder, ngelola service, dan lain-lainnya. Jadi contohnya tuh kayak net user, net share, net start. Ini tuh penting buat pengelolaan dalam jaringan lokal. Sekian laporan kegiatan praktik dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dan ada suara yang mengganggu di latar belakang karena saat ini sedang hujan deras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.